Hai hai hai, selamat datang di Puan Conversation, ngobrol seru bareng Puan seputar karir, mental health, dan self-improvement. Selamat mendengarkan ya. Halo, ketemu lagi di Puan Conversation. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih tentang sebuah kenyamanan. Kenyamanan ini sering juga disangkut pautin dengan keamanan. Wah, apa tuh ya? Oke, kali ini kita akan ngobrol bareng Kak Diva dari Ketua Divisi Content Writing Puan Bisa tentang udah nyaman atau emang cari aman. Halo Kak Diva, apa kabar? Halo Kak Ina, sebelumnya makasih banyak sama teman-teman Puan Bisa yang udah ngundang aku ke Puan Conversation. Alhamdulillah Kak Ines kabar aku baik, cuman agak sedikit radang sama flu aja nih. Kak Ines sendiri gimana nih kabarnya nih, sehat gak nih? Alhamdulillah sehat. Semoga Kak Diva cepat sembuh ya. Amin, amin, amin. Oke deh Kak, kali ini aku mau ngajak Kak Diva ngobrol tentang nyaman dan aman nih. Nah sebelum aku masuk nih Kak, aku mau tanya, menurut Kak Diva ini apa sih yang dimaksud dengan rasa nyaman? Oke, menurutku nyaman itu adalah salah satu suasana atau situasi ya Kak Ines yang emang kita nih sebagai manusia ini merasa tentram dan damai gitu. Bener-bener kayak ngerasa semuanya baik-baik aja dan tenang banget gitu. Mungkin menurutku bisa juga nih si rasa nyaman ini diartikan juga sebagai suasana di mana kita ini ngerasa dihargai, disayangi atau nggak ada beban pikiran gitu Kak Ines. Oke, jadi, Kak Diva ini mengartikan rasa nyaman ini pokoknya yang kayak bener-bener nggak ada beban, terus kita enjoy Betul, atau bener-bener nyaman deh gitu ya, Kak. betul banget. Oke, sebenarnya kali ini kita mau ngobrol tentang comfort zone nih, Kak, si zona nyaman. Kita semua pasti pernah nih ngalamin yang namanya nggak mau atau takut keluar dari zona nyaman kita. Sebenarnya nih, Kak, seringkali yang terjadi itu kita tuh emang merasa nyaman atau emang kita tuh cuma cari aman aja sih, Kak, berada di comfort zone ini. Menurut Kak Diva sendiri, apa sih bedanya rasa aman dan juga, cari aman? Ada nggak sih tanda-tanda atau ciri-ciri khusus yang buat kita ini emang ternyata tuh cari aman gitu, Kak? Oke, kayak yang tadi aku udah bilang tentang rasa nyaman itu adalah suasana tentram dan damai ya Kak Inas, sama kayak ngerasa dihargai lah ya kitanya sebagai manusia. Nah, siapa sih kita nih, diri kita sendiri yang nggak mau ngerasain hal itu gitu. Setiap manusia nih pasti ingin merasa nyaman dimanapun dan dengan siapapun gitu kan. Nah, terkait nyaman dan aman ini, sebetulnya kita sebagai manusia itu pasti punya naluri untuk terus merasa baik-baik aja, kita pengen ngerasa terus baik-baik aja gitu kan. Dan sebagai manusia pasti kita selalu mencari cara dalam tanda kutip sesuatu atau keadaan yang bisa dibilang membuat diri kita pun aman dan terkendali ya pastinya gitu. Mungkin bisa berkaca nih dari ceritanya Kak Maudy Ayunda, mungkin intermezzo dikit gitu ya, aku sedikit cerita tentang dia. Jadi aku pernah ngelihat videonya dia diwawancara. Waktu itu dia kesusahan banget nih ngomong bahasa Inggris karena waktu itu ternyata dia masuk di international school gitu. Dan pada saat itu ternyata Kak Maudi ini ditawarin sama mamahnya, kamu mau pindah ke sekolah biasa, which is itu pakai bahasa Indonesia ya, kayak kita biasa gitu, atau Kak Maudi ini tetap di international school itu yang mengharuskan dia wajib berbahasa Inggris gitu kan. Tapi ternyata nggak disangka-sangka Kak Maudi ini memilih sesuatu yang cukup struggling menurutku. Dia pengen tetap ada di international school itu. Jadi dia harus ngomong bahasa Inggris dong pastinya dan mungkin itu yang membuat dia sekarang kalau kakak lihat dia cascicus banget nih bahasa Inggrisnya jago banget gitu kan. Mungkin untuk nyaman dan cari aman ini sebenarnya nggak beda jauh ya Kak Inas karena merujuk pada sesuatu yang menyenangkan gitu kan. Cuman tadi Kak Maudi nih agak sedikit rebel ya kayaknya pengen nyoba hal baru gitu. Tapi ternyata itu membuat hal yang baik untuk dia di masa depan ternyata gitu. Nah, tapi si rasa menyenangkan ini ternyata juga bisa jadi bumerang untuk kita juga gitu karena kita ini nggak punya keberanian untuk mencoba hal baru. Kalau kita belum pernah atau takut untuk nyoba, gimana kita tahu kita mampu atau enggak gitu. Nah, ini juga merujuk ke tanda-tanda individu yang suka cari aman nih Kak Inas. Biasanya kalau orang yang udah nyaman di sebuah tempat, misalnya kita contohin kayak kantor ya, orang yang udah betah gitu ya di kantor tersebut
itu mungkin merasa itu adalah zona nyamannya dia. Tapi perlu ditilik juga Kak Ines, si orang ini betah di kantor itu tuh juga ada beberapa faktor yang mendasarinya gitu. Salah satunya, beberapanya nih, misalnya salah satunya kayak teman-temannya, terus juga role-nya dia di sana gimana, terus gajinya dia gimana, kayak gitu Kak Ines. Oke, Kak. Jadi kalau dari sudut pandang Kak Diva ini yang bedain rasa nyaman dan cari aman ini, di mana individu ini yang kayak nggak mau berkembang gitu ya, Kak. Kalau misalkan dia Mm-mm, emang nggak mau nyoba hal baru itu berarti dia emang cari aman gitu ya, Kak. Bukan mm-mm, hanya mm-mm, mempertahankan betul. rasa amannya dia aja. Nah, Iya. ngomongin tentang comfort zone nih, Kak. Menurut Kak Diva ini, comfort zone yang baik itu gimana sih, Kak? Ada nggak sih kriteria yang mengatakan bahwa kita sedang berada di zona nyaman yang benar? Oke, si zona nyaman ini baik buruknya sebenarnya tergantung dari sudut pandang gimana kita ngelihatnya ya Kak Inas. Tentu as long as kita happy dan itu masih bisa bikin kita berkembang dan belajar, why not gitu kan, dijalani aja. Tapi kalau si zona nyaman ini malah bikin kita semena-mena, seenaknya, nggak all out dalam belajar atau bekerja, itu harus ditilik lagi, harus direfleksikan lagi gitu. Percuma dong kita ada di zona nyaman, tapi sebetulnya kita nggak membuahkan hasil apa-apa untuk diri kita sendiri dan orang lain gitu. Dan bahkan mungkin sampai membawa dampak negatif ke kitanya sendiri itu big no-no banget deh gitu. Oke, Kak. Jadi, zona nyaman ini tuh nggak ada benar dan salah, tapi sejauh mana Mhm, zona nyaman ini bisa nge-improve diri kita gitu ya, Kak? Ke arah yang lebih betul. baik atau mungkin ke arah yang lebih buruk. Kalau gitu, Kak, kita perlu nggak sih keluar dari zona nyaman atau comfort zone ini? Emang kalau kita keluar dari zona nyaman ini, kita itu udah dipastikan tidak aman atau apa nih yang kita rasakan kalau keluar dari zona nyaman? Nah, kalau kita keluar dari zona nyaman itu nggak bisa dipastikan kita nggak aman ya, Kakak-kakak, gitu. Justru mungkin kita malah bisa menemukan hal baru dari keluar dari si zona nyaman tadi, gitu. Sebenarnya bergantung kepada keadaan zona nyaman itu sendiri yang diciptakan sama diri kita, gitu. Jadi masing-masing zona nyaman itu pasti punya kekurangan sama kelebihannya, gitu. Contohnya nih, mungkin aku ambil dari kehidupan pribadi. Jujur, aku semasa aku hidup, aku sudah melewati beberapa kali, batas zona nyamanku. Salah duanya itu yang pertama, aku alhamdulillah jadi, leader di content writer-nya Puan Bisa gitu kan. Nah sebelumnya Kak Ines, dulu waktu pertama kali aku masuk ke Puan Bisa itu aku pengennya cuman jadi staff lah istilahnya, cuman jadi anggotanya content writer gitu. Aku nggak pernah kebayang untuk menjadi seorang pemimpin atau leader dari anak-anakku ini gitu kan. Nah, tapi ternyata seiring berjalannya waktu, ternyata Puan bisa secara nggak sengaja memberikan aku kesempatan untuk menjadi leader gitu. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini aku masih dalam tahap belajar gimana sih jadi pemimpin yang baik, cara mengayomi anak-anakku kayak gitu. Dan satu lagi, yang kedua ini mungkin kalau Kak Ines dengar kayak terkesan sepele dan kocak aja gitu ya. Jadi selama 20 tahun aku hidup Kak Ines, aku belum pernah naik kereta sendiri gitu. Mungkin kayak aneh ya, aneh ya. Kayak aneh gitu, kayak, "Hah, lo 20 tahun nggak pernah naik kereta sendiri tuh gimana ceritanya? Lo udah dewasa," gitu kan. Orang-orang ngelihat kepala dua tuh udah dewasa, padahal nggak juga loh ya guys, gitu. Masih banyak hal-hal yang harus di-discover lagi gitu. Dan ternyata aku tiba-tiba nih dihadapkan belum lama ini kayak situasi di mana aku harus ke UI waktu itu. Nah, nggak mungkin kan Kak Inas aku pakai GrabCar atau GrabBike yang mana itu ongkosnya dan medannya juga nggak mungkin banget. Otomatis biar murah dan cepet juga harus naik kereta gitu kan. Akhirnya ya udahlah aku mencoba untuk pertama kali naik kereta sendiri. Dan ternyata setelah aku pulang lagi dari UI dan aku ngerasain experience itu, kayak aku ngerasa, wah ini keren juga ya, kayak gue 20 tahun ternyata bisa loh naik kereta sendiri gitu. Mungkin puan-puan di luar sana nih punya hal-hal yang apa ya, punya hal-hal yang kecil yang belum kalian pernah coba dan mungkin setelah kalian coba tuh itu malah jadi pencapaian yang keren banget walau untuk orang itu kelihatannya kayak sepele tapi itu jadi experience yang besar banget buat kalian. Jadi kayak intinya tuh jangan pernah takut mencoba untuk hal-hal kecil, sekecil apapun deh itu gitu. Jadi tuh pokoknya tetap semangat terus gitu. Wah, seru banget nih dari pengalaman Kak Diva sendiri ini ya. Aku juga setuju banget nih Kak sama Kak Diva. Semua Hmm, zona nyaman itu kita sebut nyaman atau tidak pasti itu nggak pasti harus punya resiko atau benefitnya hmm, masing-masing ya. betul. Tentang gimana cara kita aja membuat zona nyaman itu eh,
dalam diri kita itu menjadi pas gitu dan juga buat kita merasa aman. Nah, untuk comfort zone sendiri ini nih, tadi kan Kak Diva udah cerita nih tentang pengalaman Kak Diva keluar dari comfort zone, dari mulai hal-hal sepele sampai hal-hal yang luar biasa hebatnya gitu. Bisa nggak sih dikembangin dan kalau bisa ini gimana caranya, Kak? Oke, bisa banget dong Kak Ines. Nah, kita nih bisa ngebuat sistem zona kita senyaman mungkin. Jadi, mungkin caranya itu adalah kita harus memilah dan memilih dulu ya Kakak, zona atau situasi yang sedang kita alami. Mungkin dalam kehidupan ini kita nggak hanya dihadapkan dengan situasi-situasi yang emang selalu nyaman, pasti ada juga yang nggak nyamannya. Cuman mungkin kebanyakan orang-orang masih ada di zona nyamannya ya, dan itu beda-beda tempat, misalnya di kantor, terus nanti di tempat lain, nanti di tempat lain, kayak gitu. Nah, dari si zona nyaman ini sebenarnya kayak yang tadi aku bilang, bisa kita pilih dulu nih, kalau misalnya kita mau memutuskan sesuatu yang besar gitu ya untuk kehidupan kita bisa memilih, si benefit-nya ini apa, terus resikonya ini apa gitu. Setelah kita udah berhasil, kita udah paham diri kita itu seperti apa, tentu, sebelum mengambil keputusan kita juga harus paham lingkungan sekitar, terus diri kitanya juga seperti apa, daya tahan kita juga seperti apa gitu. Setelah kita paham, kita tahu apa yang kita tuju, apa yang kita mau, nah baru deh kita pikirin tuh resiko-resiko yang akan datang. Nggak mungkin resiko-resiko ini sesuai dengan keinginan kita kan, sesuai dengan ekspektasi kita. Pasti akan ada aja nih hal-hal yang aduh kacau brutal nih kayaknya ya ke depannya gitu. Yang nggak kita sangka-sangka juga pasti mungkin bisa terjadi. Nah, itu tuh yang harus kita apa ya, yang harus kita cari solusinya gitu. Oke, mantap. Kak Diva nih bener banget ya. Aku juga setuju banget nih Kak Diva ngomong, Mhm, kalau kita mau keluar dari comfort zone ini, kita pertama harus kenali diri sendiri, kenali lingkungan, terus kita lihat nih mhm, kita mau keluar dari comfort zone ini apa sih benefit dan apa sih yang mau kita mhm, kembangin gitu ya, Kak. Nah, Kak, betul sering betul. nih kita dengar kalau kita harus keluar dari zona nyaman untuk ngembangin diri kita lebih lagi. Nah, terus kan kita udah coba nih mungkin keluar dari comfort zone ini sendiri, kita Mhm, memilih sesuatu yang beresiko buat diri kita. iya. Apa sih, Kak, yang harus kita pikirin apa sih yang membuat kita tuh berpikir bahwa ini tuh keputusan yang benar gitu, keluar dari zona nyaman ini? Sebetulnya kita bisa pergunakan ya si zona yang kita sebut nyaman atau tidak tadi pastinya sesuai dengan kebutuhan diri kita sendiri juga. Karena yang menjalani kehidupan itu kan kita sendiri ya, yang menentukan keputusan juga kita sendiri gitu. Yang tadi kita sudah singgung-singgung nih, si zona nyaman ini sebenarnya emang tricky Kak Inas. Nah, diri kitanya sendiri gimana bisa menyikapi, memahami si zona nyaman tadi. Jangan malah kayak terbuai, jangan malah kayak, seenaknya aja sama orang, sama diri kita sendiri juga bisa, gitu. Dan itu pentingnya, apa ya, memilah dan memilih ya tadi, benefit yang akan kita dapat gitu. Mungkin memang, si manfaatnya ini nggak akan berasa sekarang, tapi mungkin di kemudian hari itu kalian akan sadar, "Oh ternyata keputusan yang gue ambil ini manfaatnya gue rasakan sekarang. Dulu, setahun 2 tahun ke belakang gue struggle banget nih keluar dari zona nyaman. Ternyata setelah beberapa tahun, masuk tahun ketiga, keempat, kelima tuh ternyata, wah gue jadi banyak berkembang, ini, itu, kayak gitu kan. Itu malah jadi kebanggaan tersendiri juga kan buat kitanya gitu. Nah, kalau kita udah kenal dan tahu apa yang kita lakuin, kita paham ya apa yang kita lakuin dan tujuannya juga jelas, yakin deh keputusan itu benar kok, yang keputusan yang kita ambil tuh benar gitu. Dan kalau udah ambil keputusan, coba dijalani dan dihadapi dengan sungguh-sungguh gitu, pasti lancar deh. Semangat puan-puan di luar sana ya, jangan pernah takut untuk mencoba apapun itu dan mengambil keputusan ya pastinya gitu. Oke, benar banget nih, Kak Diva. Seperti yang udah disinggung juga berarti semuanya itu emang tentang kebutuhan dan kesiapan pengenalan diri kita masing-masing ya. Semangat ya Betul. Puan di zona nyaman sekarang kita. Yuk sama-sama kita belajar buat jalanin zona itu. Semua zona itu pasti selalu ada baik dan buruknya, mau di comfort zone kita maupun pas kita keluar dari comfort zone ini sendiri. Tentang aman atau enggak itu juga berdasarkan cara kita ngejalaninnya. Yakin kok kalau kita semua bisa. Oke deh Kak, seru banget nih ngobrol-ngobrol kali ini. Makasih banyak ya Kak Diva udah berbagi bersama Puan. Terima kasih juga udah meluangkan waktunya. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya Kak. Oke, terima kasih Kak Ina. Semoga informasi yang tadi aku paparkan itu bisa berguna dan bermanfaat untuk puan-puan di luar sana. Dan kalau misalnya, mungkin puan-puan di sana ngerasa gagal habis ngambil keputusan dan keluar dari zona nyaman, itu
jangan anggap sebagai keputusan yang salah, tapi anggap aja kalian lagi ngehabisin jatah gagal lah gitu. Jadi sisa jatah yang berhasil-berhasilnya aja nih nanti ketika kalian dewasa atau tua gitu kan, gitu. Semangat ya Puan, terima kasih juga Kak Inas, semangat Kak Inas. Thank you Kak Diva atas wejangannya yang keren banget. Thank you juga udah ngobrol-ngobrol sama kita. Oke deh, sekian conversation kali ini. Semoga obrolan kali ini kakak-kakak bisa ambil pelajaran baru ya. Pantengin terus podcast kita buat ngobrol-ngobrol yang seru dan pastinya bermanfaat. Aku juga mau Puan untuk terus ikutin sosial media Puan bisa mulai dari Instagram, TikTok, LinkedIn, dan Telegram. Banyak banget informasi-informasi dan diskusi seru serta bermanfaat tentunya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.